Manusia itu, semua kita ini manusia mempunyai hawa nafsu. Apa? Maka kiai kalau ngaji jangan jelek-jelekin hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada masjid bagus, madrasah bagus, pesantren bagus. Karena hawa nafsu masjid bagus itu. Masjidnya bagus, paling bagus seluruh Depok misalkan. Dibangun dengan hawa nafsu, semangat gitu maksudnya. Kalau nggak ada nafsu, ya masjid nggak bagus. Nggak ada hawa nafsu, ya nggak ada anak. Yang punya anak kan hawa nafsu, jadi sampai ngos-ngosan gitu kan. Jadi kiai ngaji jangan menjelek-jelekan hawa nafsu, mengarahkan. Hawa nafsu itu fadlun min Allah. Anugerah dari Allah nafsu itu. Harus kita pelihara, tapi diarahkan. Nah, hawa nafsu ada dua. Satu nafsu ghadabiyah, apa? Saya harus jadi wali kota. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi komandan, pemimpin, ketua, direktur, imam. Nggak mau makmum, jadi imam saya ini. Jadi kepala, nggak mau dipimpin, jadi pemimpin saya ini. Itu namanya hawa nafsu ghadabiyah. Nah, paham tidak? Tapi kalau niatnya bagus, niatnya baik, saya harus jadi wali kota Depok. Kalau saya jadi wali kota Depok, jalan-jalan aspal semuanya. Sekolah-sekolah gratis, rumah sakit free, poliklinik free. Fakir miskin, saya angkat semuanya, saya hilangkan fakir miskin. Seluruh Depok orang sejahtera semuanya. Kalau saya jadi wali kota, bagus kan niatnya? Caranya bagus dan tujuannya libtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka hawa nafsu yang seperti ini ganti namanya ganti Bu. Bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Yang keras, apa? Cita-cita. Para kiai, para ustadz kalau cerita Nabi Muhammad, jangan hanya Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya melepuh. Itu benar-benar, tapi jangan hanya itu. Nabi Muhammad pernah lapar, nggak ada makanan, perutnya diganjel batu. Benar, tapi jangan hanya itu. Ceritakan juga mentalnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dinasehati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad istirahat dulu dakwahnya, berhenti dulu dakwahnya. Kenapa? Kamu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal kamu itu. Berhenti dulu lah, saya takut. Berhenti dulu dakwahnya. Kamu diancam oleh Abu Jahal akan dibunuh. Kira-kira kalau ibu gimana kira-kira? Ibu berhenti dulu aktif di pengajiannya, akan dibunuh bu ibu tuh. Kira-kira berhenti nggak kira-kira? Langsung berhenti ya. Nabi mentalnya nggak seperti itu. Kira-kira kalau bapak gimana? Kalau berhenti dulu aktif di NU, aktif di pengajian, aktif di mau dibunuh ente tuh. Berhenti nggak? Untung Nabi Muhammad bukan ente. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya nggak akan berhenti sampai menang. Islam harus menang. Itu Nabi Muhammad tuh mentalnya kayak gitu. Islam harus, ittihad syubhan harus kuat, harus besar. Siap? Oh insya Allah. Insya Allah berarti nggak niat, kalau insya Allah nggak niat. Ayo, bunyi bareng mau. Saya harus menang, ayo. Tangannya begini dong. Saya harus menang. Apa saja, pokoknya apa harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran, kamu jangan kalah, kamu jangan rendah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Kalah, menang. Alhamdulillah paham. Itu dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang sudah menjadi himmah.
Harusnya sudah jadi. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, selalu tegak demi Allah, karena Allah. Dzuhimamin, orang punya cita-cita tinggi, hasratnya besar. Sadiqul aqwal, omongannya selalu benar, gak kayak orang Depok. Nabi Muhammad itu sifat wajibnya berapa? Jawab berapa? 4. Nomor 1, sidik, jujur. Ada yang ngomong yang wajib jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi Nabi Muhammad wajib jujur. Kalau Nabi Muhammad bohong, langsung oleh Allah disanksi itu, disanksi oleh Allah langsung. Nggak pernah bohong sekalipun. Wajib jujur Nabi Muhammad itu. Nah, umatnya pun wajib jujur. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng ikut hilang. Gara-gara sifat sidik, minyak goreng. Lebih dari itu, 8 triliun hilang. Gara-gara sidik hilang. Proyek bangun tower BTS hilang. Berapa yang hilang berapa? Berapa? 8 triliun. Itu kalau untuk beli kerupuk berapa itu? Dulu waktu Setia Novanto ketua DPR, ketua Golkar, korupsi 2,5 triliun, saya udah kaget. 2,5 triliun. Setia Novanto ketua DPR, korupsinya sehel. Kalau 100 juta, 2 juta maklum lah, maklum. Artinya maklum lah, biasa lah. 2,5 triliun, kaget saya. Ini lebih-lebih lagi nih, ini lebih-lebih lagi nih. Berapa? Gara-gara sidik hilang. Ayo, suami istri kalau nggak sifat sidiknya hilang, bertengkar pasti. Suami tidak jujur, istri rewel cerewet. Istri tidak jujur, suami marah, betul nggak? Yang sering tidak jujur, suami apa istri? Jawab. Suami apa istri? Yang sering kehilangan sidik, suami apa istri? Hancur. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran al-haq dikalahkan oleh egois, hedonis, tamak, rakus, hancurlah tatanan kehidupan ini. Korupsi 100 juta, 200 juta merugikan negara. Divonis 3 tahun, 4 tahun penjara. Kalau korupsinya triliunan, bukan merugikan negara, bukan membangkrutkan negara. Apa? Lafasadatis samawat, lafasadat, hancur negara ini. Dan terus dipenjara 3 tahun itu. Dipenjara 3 tahun. 5 tahun. 10 tahun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Was'auna fil ardi fasada, orang yang berbuat hancur di muka bumi, ayyuqattalu dibunuh, au salabu disalib, au tuqat aydwal jumlah khilaf, potong 2 tangan 2 kakinya, au yunfaun ard, buang ke laut. Setuju? Quran ini. Gara-gara sidik hilang. Masya Allah. Apalagi kalau sudah sidik hilang, amanah hilang, tabligh hilang, fatonah tidak, wah udah karu-karuan. Untung kan Nabi Muhammad bukan orang Depok, untung.